Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatal Islam, tahiyatal mubarak min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala fi ayatil ukhra wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah akan semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat, baik itu mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga yang tidak kalah pentingnya, Allah masih berikan kepada kita nikmat kesempatan untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, di antara hamba-hambaku yang telah Allah limpahkan berbagai macam nikmat, qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita termasuk menjadi pribadi yang termasuk golongan yang bersyukur. Karena Allah katakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Ketika Allah mengeluarkan manusia dari rahim-rahim seorang ibu, la ta'lamuna syai'a, lahir dalam kondisi bodoh, lahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Maka karena manusia lahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa, agar kita menjadi pribadi yang tahu, Allah berikan manusia bekal yang sama. Apa bekalnya? Pertama, wa ja'ala lakumus sam'ah. Pertama as-sam'ah, yaitu pendengaran. Ini penting.
Kenapa? Karena di antara hamba Allah yang terancam dengan api neraka, di dalam surah Al-A'raf Allah ingatkan kepada kita, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh kami, kata Allah, telah menyediakan bagi penduduk neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Kenapa manusia terancam dengan neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha walam a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah, orang yang terancam dengan api neraka, terutama neraka jahanam, adalah hamba-hamba Allah yang mereka punya 3 bekal yang Allah sebutkan tadi, wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah. Tapi kebalikannya, kalau pertama kali yang Allah sebutkan yang berfungsi dalam kehidupan manusia itu adalah as-sam'ah. Makanya kalau ada orang hamil, biasanya dibacakan surah apa? Surah Yusuf, agar anaknya laki. Kalau pengen cewek, tapi pengen ikut Nabi Muhammad, gak nyambung. Apa makna gak nyambungnya? Nabi Yusuf itu silsilahnya dari Nabi Ishaq, lahir nanti Yakub, dari Yakub lahirlah bangsa Yahudi. Sedangkan Nabi Muhammad itu dari jalur Ismail, dari Ismail lahir 12 anak laki-laki, salah satunya ada namanya Qidar. Qidar ini adalah kakek Rasulullah yang ke-22. Maka kalau pingin ittiba kepada Rasulullah, agar anak kita orientasinya adalah ittiba pada Nabi, maka yang sering diperdengarkan itu surah Muhammad. Maka fungsi, kapan mulai berfungsi? Mulai janin umur 120 hari mulai berfungsi. Tapi kalau nanti yang pertama kali tidak berfungsi, bukan telinga, bukan mata, tapi yang pertama kali tidak berfungsi dalam kehidupan manusia itu adalah hati. Makanya orang kafir itu yang pertama kali ditutup oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim. Bukan ala sam'ihim, bukan ala absarihim, tapi hati dulu. Kalau hati sudah ditutup, mati, apapun yang terjadi, bahkan mungkin begitu dahsyatnya yang Allah berikan ujian kepadanya, tapi kalau hati mati, itu hanya sebatas dianggap hal yang biasa. Maka para jamaah, jadilah kita pribadi-pribadi yang bersyukur agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih akan lanjutkan materi kita, kajian kitab Minhajul Muslim sampai pada bab yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat Allah. Di antara tanda kesempurnaan iman seseorang itu harus beriman kepada malaikat Allah. Ini belum kan ya? Sudah belum? Belum ya? Lupa. Jadi di antara tanda kesempurnaan iman seseorang itu harus beriman kepada hal-hal yang gaib. Allah katakan tanda ciri orang beriman di surah Al-Baqarah ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab yang disebut dengan Al-Kitab, maknanya adalah Al-Quran. La raiba fi, yang di dalam Al-Quran terdiri dari 114 surat, tersusun kurang lebih 6.266 ayat. Di situ satu pun tidak ada yang bertentangan dan satu pun tidak ada yang meragukan. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri orang dikatakan bertakwa itu? Alladzina yu'minuna
bil ghaib. Orang dikatakan bertakwa itu pertama yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal-hal yang ghaib, karena iman itu adalah hal yang ghaib. Keimanan itu ya ghaib. Beriman dengan hari akhir ghaib. Beriman dengan hanya di kiamat ghaib. Disuruh beriman dengan para malaikat ghaib, tidak kelihatan. Disuruh beriman kepada para rasul pun kita saat ini ghaib. Kenapa? Maknanya kita tidak bertemu dengan para nabi. Walaupun rasulnya ada kurang lebih 124.000 nabi, ada 313 rasul, satu pun tidak pernah kita lihat sampai detik ini. Kenapa? Karena kita hidup berada di akhir zaman. Makanya iman itu butuh apa? Keyakinan. Dan keyakinan itu bersumber dari hal yang gaib. Makanya kalau ada orang ngomong kemudian mereka berbicara tentang neraka, mereka berbicara tentang hari akhir, seolah-olah mereka pernah datang ke sana. Kan nggak harus membuktikan ke sana. Masa nanti ada orang nggak ada siksa kubur itu? Masa harus masuk kubur dulu merasakan baru kemudian nanti yakin ada siksa kubur? Makanya jamaah dirahmati Allah, tanda di antara tanda hal yang gaib kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, Allah itu gaib. Terus apa lagi yang gaib? Malaikat juga gaib. Makanya syarat 4 kata Nabi. Ini nanti dalam kitab 62 amalan pembuka pintu surga. Atau kalau bahasa Arabnya itu mujibatul jannati fi daw'is sunnah. Nomor 1 itu pembuka amalan pembuka pintu surga nomor 1 itu adalah bersyahadat kepada Allah. Apa makna syahadat? Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang dia bersaksi bahwa tidak ada hak, tidak ada sesembahan yang hak disembah illallah, dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, dan juga bersaksi bahwa Isa Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruham min. Yang keempat, dan juga meyakini annal jannata haq wa annara haq. Apa kata Allah? Adkhalahullahu al-jannah min abwabil jannati syi'ti. Allah akan masukkan kalian ke dalam surga dari pintu-pintu mana saja yang kalian kehendaki. Makanya kita akan bahas di antara hal yang gaib, salah satunya adalah malaikat. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat adalah hamba Allah yang menjadi perantara antara Allah dengan Rasulnya, yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Dan malaikat adalah makhluk yang taat dan suci yang Allah ciptakan dari cahaya. Kita lihat di surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman. Di sini yang Allah seru hanya mereka orang-orang yang beriman. Ini tingkatan yang kedua. Karena seruan di Al-Quran itu ada seruan sifatnya umum, ada seruan yang sifatnya khusus. Kalau seruan ada kata ya ayyuhan nas, ini sifatnya umum. Semua manusia kena seruan ayat ini. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, kata seorang sahabat Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, kalau ada orang yang membaca Al-Quran, mendapati Al-Quran dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kata beliau berhenti sejenak. Kenapa harus berhenti? Renungkan ayat ini, karena yang diseru adalah mereka orang-orang yang beriman. Dan orang dikatakan beriman salah satunya adalah mereka orang yang sering bertilawah dengan Al-Quran. Berarti kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, Allah sedang manggil siapa? Kita, terutama orang yang sedang baca Quran. Makanya benar ketika sahabat Umar bin Khattab itu, walaupun beliau itu punya karakter wataknya yang keras, tapi beliau Allah hadirkan hati yang sangat lembut.
Maka ketika membaca Al-Quran, senantiasa beliau sering meneteskan air mata. Bahkan tetesan air mata yang terus mengalir menjadikan ada 2 garis hitam di bawah mata Umar bin Khattab karena air mata yang terus menetes. Subhanallah. Maka kenapa kita harus renungkan ayat ya ayyuhalladzina amanu? Karena kata Ibnu Mas'ud, kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti ayat ini mengandung salah satu di antara 2 seruan atau di antara 2 unsur. Yang pertama, ayat ini pasti mengandung makna perintah. Kalau tidak mengandung makna perintah, maka ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu maka pasti mengandung makna larangan. Makanya kata Ibnu Mas'ud, berhenti sejenak, renungkan. Ya Allah, perintah apa yang kau perintahkan kepada kami, atau larangan apa yang kau larangkan kepada kami? Kalau di sini apa? Perintah apa larangan? Di sini perintah apa perintahnya? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Setelah mampu menjaga diri kalian, wa ahlikum, dan jaga keluarga kalian. Dari apa? Nara, dari api neraka. Kenapa di sini yang diminta pertama adalah anfusakum? Karena jangan sampai kata Allah ada orang-orang yang menyuruh manusia, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyeru hamba-hamba Allah, menyeru manusia untuk melakukan sebuah kebaikan, tetapi yang menyeru itu melupakan dirinya sendiri? Ini nggak tepat. Diibaratkan seperti lilin, dia mampu menerangi sekitarnya, tapi dia mengorbankan diri. Banyak orang yang punya keyakinan begini, nggak apa-apa, nggak sholat, yang penting anakku sholat. Nanti ketika di padang mahsyar aku tak gendong ke anak. Nggak bisa. Allah katakan jaga dirimu dulu. Setelah mampu menjaga diri, baru wa ahlikum. Ahlun. Siapa ahlun itu? Ahlun itu dalam kamus bahasa Arab itu disebut orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Itu namanya ahlun. Kalau suami berarti ahlunnya siapa? Istri, anak-anak. Kalau istri, ahlunnya siapa? Anak-anak. Suami bukan. Kenapa? Karena suami di atasnya istri. Tapi seandainya suami bermaksiat, istri mendiamkan, istri juga salah. Istri punya kewajiban untuk mengingatkan. Tapi sebaliknya, jika istri yang bermaksiat, maka suami punya kewajiban untuk mengajak istri atau melindungi istri dari kemaksiatan kepada Allah. Kemudian apa kata Allah? Kenapa kita harus takut dengan neraka? Karena di sini waquduhan nas wal hijarah. Karena bahan bakarnya neraka itu adalah annas, manusia, wal hijarah, dan bebatuan. Kenapa tidak ada hewan yang istilahnya, kalau hewan kan tenang, yang penting berangkat pagi pulang sore perut kan yang selesai. Kenapa kok tenang? Ya karena nggak ada ancaman neraka. Makanya kalau ditanya kenapa harus takut neraka, jawabannya bukan karena neraka panas, kita belum pernah ke sana. Walaupun panas, tapi kalau ancamannya bukan untuk manusia, kita sebagai manusia aman. Cuma karena Allah bahan dasarnya. Jadi neraka itu, setelah neraka dinyalakan oleh Allah, sampai detik ini sudah menyala. Makanya kalau pas musim panas, di saat panasnya, maka neraka itu batuk dalam setahun itu 2 kali. Di musim panas puncak panasnya, dan di musim dingin ketika puncak dinginnya. Di sini para jamaah dirahmati Allah, kenapa harus takut neraka? Karena bahan dasar neraka itu adalah manusia dan juga bebatuan. Kemudian selain bebatuan dan manusia yang menjadi bahan bakarnya, yang kedua, 'alaiha malaikah.
yang menjaga malaikat. Kalau yang menjaga manusia masih ada potensi untuk apa? Iya, iso nyokok lah, iso apa itu. Tapi karena yang menjaga malaikat, karakternya malaikat ini nanti. Apa karakternya malaikat? Sifatnya malaikat yang berada dalam neraka itu pertama, ghilad. Ghilad itu artinya apa ya? Kasar. Syidad, keras. Diibaratkan seperti kalau ada seorang ibu marah pada anaknya, suaranya meninggi sambil tangannya menjewer telinganya, diibaratkan seperti ghiladun syidad. Ghilad itu suaranya menggelegar malaikat ini. Syidad, keras dan tidak pernah pandang bulu. Waduh, Aiman cantik kok masuk neraka. Enggak. Malaikat tidak dibekali oleh Allah dengan hawa nafsu. Dan ini sifatnya malaikat. La ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat senantiasa melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Maka sungguh malaikat itu kalau dalam kisah itu takjub ketika seorang Nabi Musa itu minta kepada Allah untuk apa? Bisa melihat wajah Allah. Di peristiwanya ada di Al-Quran, di kisah sahih ini. Ketika Nabi Musa itu berangkat dengan Bani Israel untuk menuju ke Palestina. Karena ketika diperintah kaumnya Bani Israel itu untuk berangkat ke Palestina, apa kata Bani Israel? Idhab anta wa rabbaka faqatila. Wis engkau dulu Musa berangkat ke sana, ajak Tuhanmu perangi penduduk Palestina yang besar-besar fisiknya. Karena di Palestina dulu itu sebelum dihuni oleh Nabi Musa, ada satu penduduk yang fisiknya besar, bahkan tinggi fisiknya sampai 25 meter. Besar. Karakternya keras, sering suka membunuh dan suka berperang. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa dengan Bani Israel, ayo berangkat ke sana, tempati Palestina itu. Kata kaumnya, bis engkau duluan Musa sama Tuhanmu. Nanti kalau sudah mereka mati semua baru kami nyusul. Allah marah, murka Allah. Maka ketika kaumnya Nabi Musa berangkat menuju Palestina, sama Allah dibikin tersesat di bawah terik mentari, di padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, tersesat di situ, tersiksa. Tapi ketika itu kaumnya ya santai. Istilahnya apa? Musa, gimana kami lapar? Maka Nabi Musa berdoa, diturunkan manna wassalwa. Sudah makanan manna wassalwa sudah didapatkan, ngomong, wahai Musa, kami haus, butuh air. Apa kata Allah? Adrib bi'asakal hajar. Wahai Musa, pukullah hajar ini, batu, dengan tongkatmu. Famfajarat min hutnata asyrata aina. Maka terpancar ada 12 mata air. Ini sudah aman, enak. Ternyata apa? Musa jenuh nih, masuk makan mana wassalwa, jenuh. Terus gimana? Mintalah kepada Tuhanmu agar Allah menurunkan timun, sayur-sayuran, kemudian bawang adas, kacang adas, bawang putih, bawang merah. Ini minta lalapan. Nabi Musa bilang, loh, kalau gini nih enggak. Ini banyak di negeri yang lain. Ini manna wassalwa itu adalah makanan yang langsung bersumber dari Allah, dari langit. Makanya muncul namanya Al-Ma'idah, hidangan. Maka zaman rahmati Allah, ternyata kaumnya itu, Nabi Musa kemudian mengatakan, ini kaum ini butuh apa? Butuh peraturan. Maka minta, ya Allah, turunkan peraturan kepada Bani Israel. Maka Allah mengatakan, wahai Musa, aku akan turunkan peraturan itu jika engkau mau menemuiku bertapa atau berpuasa di bukit Sinai. Maka Nabi Musa kemudian berpuasa selama 30 hari tanpa makan, tanpa minum. Hari yang ke-30 itu mau dibatalkan puasanya. Apa kata Nabi Musa? Kenapa mau dibatalkan Musa? Karena aku tidak ingin menghadapmu dalam kondisi mulut yang bau.
Makanya kalau ibu, bapak bangun tidur, kalau mau sholat, jangan lupa siwak. Sikat. Kalau nggak sempat sikat gigi, nggak punya siwak pakai siwak itu, pakai sikat gigi. Nggak punya sikat gigi, pakai tangan. Kenapa? Karena setiap bacaan lafaz yang kita lafazkan dari bacaan sholat kita itu, malaikat itu kemudian menempelkan mulutnya malaikat dengan mulut kita. Apa yang keluar dari lisan kita itu langsung akan masuk ke dalam mulut malaikat. Dan malaikat itu akan terganggu sebagaimana manusia terganggu. Jadi kalau mulutnya bau, apalagi habis makan jengkol, habis makan peti, malaikat juga begini. Jadi, apa kemudian zaman rahmati Allah ketika surah Allah turunkan Taurat, Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, tolong ya Rabb, tunjukkan dirimu, aku ingin melihat wajahmu. Malaikat ini heran, takjub. Kenapa? Malaikat saja itu tidak ada satupun malaikat yang berani mendangakkan kepalanya ke atas. Kenapa? Semuanya tunduk, tawadhu, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia kadang apa? Sering dangak. Maknanya apa? Punya sifat sombong. Na'udzubillah. Makanya malaikat ini karakternya la ya'sunallah. Malaikat tidak pernah bermaksud kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan apapun yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, malaikat kemudian tidak bertanya, tidak berpikir, langsung dikerjakan oleh para malaikat. Dan kita lihat sebentar, inilah diagram para malaikat. Ini ada namanya al-mul, ada namanya al-milku, ada namanya al-malak. Apa perbedaannya? Perbedaannya hanya di harokat. Kalau yang ini mimnya berharkat dhamma, kalau yang bawah berharkat kasrah, kalau yang tengah ini berharkat fathah. Apa perbedaannya? Dhammah, apa arti dhammah? Dhammah, tahu dhammah? Okay. Harokat yang berada di A. Apa arti dhammah? Nggak harokat. Fathah. Pertama, kalau dhammah atau dhammah itu artinya berkumpul. Makanya kalau ada huruf yang ada harokatnya dhammah, maka kedua bibir kita itu berkumpul. Seperti Wah, ini kan berkumpul. Kalau kasro i ya ibu. Apa arti kasro? Dari kata kasaroh, artinya pecah. Jadi kalau ada huruf yang harokatnya kasro, maka kita membacanya dua bibir kita itu pecah, nggak menyatu. Sedangkan kalau fathah itu dari kata fatahah, yaitu membuka. Kalau ada huruf yang ada harokatnya fathah, maka mulut kita terbuka. Tapi bukan itu pembahasan kita. Ini maksudnya al-mul artinya kerajaan. Al-mil artinya kerajaan. Al-malak yang diamanai untuk menyampaikan sebuah kerajaan ini. Kalau al-mul itu kerajaannya Allah, maka muncul namanya surah al-mul. Apa maknanya? Kerajaan Allah itu tidak akan pernah habis, banyak dan berkumpul. Itu kerajaannya Allah. Seandainya semua makhluk Allah ini kemudian berdoa kepada Allah untuk minta rezeki, maka sedikit pun rezeki dari Allah tidak akan pernah berkurang. Seandainya semua makhluk, semua manusia minta untuk diturunkan makanan, maka jatah makanan yang ada pada diri Allah sedikit pun tidak akan pernah berkurang, kecuali seperti tangan yang kita masukkan ke dalam lautan dan kemudian yang tersisa di tangan, seperti itulah berkurangnya. Sedangkan lautan Allah atau nikmat dari Allah itu tidak akan pernah habis. Maka di sini jamaah rahmati Allah, gambarannya apa? Jangan pernah bergantung kepada makhluk. Gantungan satu-satunya hanya kepada Allah. Sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kondisi sudah mau dibakar.
Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan, wahai Ibrahim, seandainya engkau mau, aku akan berikan bantuan. Kalau engkau mau, berdoalah kepada Allah agar aku mewafatkan atau mematikan Raja Namrud ini. Atau kalau tidak, aku akan padamkan apinya. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, kalau itu bantuan bersumber dari dirimu sendiri, maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak butuh itu. Tapi kalau bantuan dari Allah, baru aku mau. Bayangkan kan? Kadang kita ini masih mengandalkan ke kerajaan siapa? Ustaz, saya punya teman di sana. Hati-hati. Wong kita dong, kena polisi, sama polisi ditanya, mau tilang apa mau damai? Jadi al-mulk, kerajaan Allah nggak akan pernah habis. Makanya ketika itu ada seorang anak muda datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, alimni wa a'jiz. Kata beliau, ya Rasul, ajarkan aku, nasihati aku, berikan aku amalan ya Rasul. Alimni wa a'jiz. Amalannya yang mudah, sederhana dan mudah untuk aku lakukan. Maka Nabi memberikan 3 wasiatnya. Kata Nabi, idza kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi'. Nah, ini kalau bahasa kita. Nah, kalau engkau sudah berdiri mau melaksanakan sholat, laksanakan seolah-olah itu adalah sholat yang terakhir. Bisa? Gak bisa. Sulit kan? Ringan tapi sulit tuh dipraktekin. Kenapa? Karena kadang kita sholat itu masih menyusun program. Ya kadang habis ini kan kadang kita sholat ini. Jadi seolah-olah kita itu masih yakin bahwa habis sholat ruh kita masih ada. Kita masih yakin habis sholat kita masih bisa bernyawa. Bahkan kita masih yakin habis sholat ini nanti masih ada sholat yang lain yang bisa aku kerjakan. Makanya Nabi bilang, sholat itu adalah sholat perpisahan. Ternyata ringan tapi sulit. Yang kedua kata Rasulullah, wa alla tatakallam bi kalamin ta'tadiru min ughada. Nah, yang kedua, kalau engkau berbicara, hati-hati dengan pembicaraanmu yang besok engkau minta maaf. Maknanya apa? Jaga lisanmu, jangan sampai terucap ungkapan yang menyakitkan orang lain yang kau minta maaf besok. Ya kalau besoknya hari besok. Tapi kalau maksud besoknya pada hari kiamat, maka tinggallah sebuah penyesalan. Yang ketiga kata Nabi, waj'alil ya'sa mimma fi yadin nas. Sama dengan ini al-mulk. Apa kata Nabi? Jangan pernah bergantung kepada sesuatu yang ada di tangan manusia. Seorang istri nggak boleh gantung karena dengan suami. Jangan begini, santai, insya Allah Ustaz, santai, ada suami. Nggak boleh, ini masih gantung kepada makhluk. Kenapa? Karena suatu saat pasti akan ada unsur kekecewaan. Yang dulu mungkin dukung Pak Wali Kota untuk jadi wali kota, diiming-imingnya Pak. Ternyata ketika jadi lupa. Kecewa apa tidak? Kecewa. Kenapa? Karena kerajaan Allah, kerajaan manusia berbalik, al-mim. Pakai kasrah mimnya, apa maknanya? Kerajaan manusia sehebat-hebatnya rajanya, sehebat-hebatnya tinggi kedudukannya, tapi tetap masih al-mil, kasrah. Pasti akan pecah dan akan hancur. Contoh presiden. Berapa lama sih presiden? 10 tahun. Kalau minta nambah 15 tahun, minta nambah lagi 20. Intinya apa? Pasti suatu saat pasti akan hancur. Apa yang akan hancur? Kalau jabatannya tidak hancur, bisa jadi Allah hancurkan adalah orang yang terlebih dahulu. Maknanya akan diwafatkan oleh Allah. Itu manusia. Makanya jangan pernah berharap kepada diri manusia, pasti akan kecewa. Kemudian ini Allah, ini manusia. Maka untuk memenuhi semua kebutuhan manusia, kita berdoanya kepada Allah. Maka Allah ciptakan satu makhluk yang diberikan wewenang untuk mengurus semua kebutuhan manusia. Makhluk yang diberikan wewenang itulah disebut dengan al-malak. Malak itu artinya malaikat. Jadi al-malak satu malaikat. Kalau malaikatun baru banyak.
Berarti di sini gambarannya kalau ada manusia yang minta kepada Allah, minta rezeki, maka Allah memberikan wewenang masalah konsep rezeki ini kepada malaikat siapa? Rezeki. Yang menurunkan rezeki siapa? Mikail. Nah, kalau orang ini kemudian menjadi Mikaila. Nah, tadi kata Mikail. Dari kalau ada manusia yang minta pada Allah, rezeki kita sudah kita pernah singgung. Di mana posisi rezeki kita? Di mana rezeki kita, Bu? Di langit. Kita hidupnya di bumi. Ini jarak antara langit dan bumi itu kurang lebih ada 4 juta kilometer. Butuh waktu yang begitu lama. Tapi Allah kemudian menurunkan sesuai dengan kadarnya. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menurunkan itu. Makanya ada 10 malaikat yang kita kenal. Karena yang 10 inilah yang berinteraksi langsung dengan kebutuhan manusia. Ada malaikat namanya malaikat Jibril, yang langsung berinteraksi dengan para rasul, yaitu wahyu. Ada malaikat namanya malaikat Israel atau malaikat maut, yang Allah izinkan untuk mencabut roh para manusia. Jadi yang 10 ini aja 10 yang kita tahu, karena yang 10 ini itu yang langsung berinteraksi dengan Tuhan. Sedangkan jumlah malaikat itu banyak. Bahkan sampai Allah katakan sendiri dalam surah Al-Mudaththir ayat 31 ini, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Ayat ini Allah katakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbik illahu." Dan tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang tahu. Bahkan Allah katakan dalam sebuah hadis ini, Ibnu Katsir menjelaskan, "Thabata fi sahihin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hadits al-Isra ba'da mujawazatihi ila as-sama'is sabi'ah." Ini Ibnu Katsir berkata, ketika dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Rasulullah itu Isra, ketika beliau naik ke langit yang ke-7, thumma rafa'a bi ilal baitil ma'mur, langit yang ke-7, berhenti di situ. Kemudian Allah mengangkat Nabi Muhammad sampai ke Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, la ya'uduna ilaihi akhar ma 'alaihim, dan 70.000 malaikat ini tidak kembali lagi. Jadi ada Baitul Ma'mur, itu tempatnya para malaikat melakukan tawaf. Kalau di bumi Ka'bah, tempat manusia melakukan tawaf. Dan di antara itu setiap hari ada 70.000 yang sudah pernah tawaf, dia tidak pernah lagi tawaf untuk selamanya. Kira-kira ada berapa hari sudah sejak Allah ciptakan? Kalau per hari 70.000, berarti jumlah para malaikat adalah banyak. Bahkan di langit itu, kata Nabi, tidak ada tempat seluas asabi 4 jari ini kecuali di situ pasti mendapati malaikat yang sedang sujud. Jadi jumlah malaikat itu banyak. Cuma yang kita tahu hanya 10. Kenapa? Karena yang 10 inilah yang langsung berinteraksi dengan manusia. Ada malaikat namanya Raqibun Atid, malaikat Raqib yang senantiasa mengawasi, Atid, malaikat yang senantiasa mencatat. Bukan berarti kemudian malaikat Raqib mencatat amal baik saja. Nanti kita akan bahas ini. Kemudian ada malaikat namanya Munkar dan Nakir. Ini malaikat Munkar dan Nakir bertanya di kubur. Ini kaitannya langsung dengan interaksi dengan manusia. Insyaallah 2 minggu lagi kita akan bahas bagaimana fisik para malaikat itu. At-tatus sama wa huqqalaha anta ittah. Langit itu telah mengeluarkan suara. Kalau bahasa kita itu langit telah retak-retak. Kenapa? Bukan karena tuannya langit, enggak.
Ma fiha mawda'u arba'i asabi illa wa malakun wadi'un jab'atahu sajidan lillah. Kenapa sampai mengeluarkan suara? Karena langit itu penuh sesak dengan para malaikat. Dan tidak ada tempat selebar jari ini, 4 jari, kecuali di situ sudah ada malaikat yang sedang sujud. Sedangkan kita punya rumah, besar rumahnya, yang menempati berapa orang? Mungkin kadang hanya suami sama istri, anak sudah punya rumah. Dunia yang kecil ini, itu kita masih berbagi. Berbagi dengan siapa? Berbagi dengan jin, berbagi dengan makhluk Allah yang lain berupa hewan-hewan. Sedangkan di langit itu tidak berbagi, semuanya diisi oleh para malaikat dan tidak ada selebar 4 jari kecuali di situ mendapati malaikat yang sedang sujud. Berarti jumlah junudu rabbik, bala tentara Allah itu jumlahnya banyak. Maka kita sadari, kita wajib meyakini itu, bukan seperti orang kafir yang ini. Apa kata Allah, hanya berapa jumlahnya? Ini berapa jumlahnya itu? Hanya 19 jumlahnya. Makanya kemudian Abu Jahal itu mengatakan, oh kalau di neraka nanti hanya 19, wes yang 10 biar saya ngatasi. Ini kesombongannya. Yang 10 biar saya ngatasi, yang 9 silahkan keroyok oleh kalian. Ini masih nantang dengan malaikat. Makanya Allah katakan, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika, dan tidaklah Allah jadikan ashaban nar, penghuni neraka dari malaikat itu jumlahnya hanya sebatas fitnah, ujian bagi orang-orang yang mereka kafir. Jadi dianggap di neraka itu hanya ada berapa? Karena Allah sendiri katakan, tapi ini hanya bentuk apa? Fitnatan lilladzina kafaru. Maka mari para jamaah dirahmati Allah, kita sadar, kita yakin bahwa aktivitas kehidupan kita diawasi oleh Allah dan juga diawasi oleh para malaikat yang silih berganti untuk senantiasa menjaga, mengawasi, bahkan mencatat semua aktivitas yang kita lakukan. Maka perbanyaklah melakukan amalan soleh sekecil apapun, karena tidak akan pernah ada yang sia-sia. Maka wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan pasti Allah akan balas, dan sekecil apapun keburukan begitu juga Allah pasti akan membalasnya. Insyaallah 2 minggu lagi kita akan bahas sifat fisik para malaikat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.